Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita sama-sama melafadzkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu muka, bermuazahah dalam rangka kegiatan yang digagas oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kabupaten Lebak dalam rangka pencegahan dini sekaligus sosialisasi terkait dengan radikalisme khususnya di kalangan pelajar yang alhamdulillah bisa dilaksanakan di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya sebatas memberikan kegiatan pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran saja dalam rangka bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter yang notabene anak-anak bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, pembentukan karakter, menguatkan mental, dan bagaimana membangun sikap para pelajar, para murid, para peserta didik khususnya di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung yang jumlahnya kurang lebih 106.627 siswa. Itu sungguh luar biasa sekali, dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang yang disatukan di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Harus bagaimana mendesain anak-anak kita yang hebat-hebat, yang punya cita-cita dan punya mimpi besar, mereka ingin sukses. Anak-anak sekalian, di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, kita semua terutama para pelajar rentan terpapar paham-paham yang menyimpang termasuk radikalisme. Sehingga dengan gadget yang kalian punya, yang HP-HP Android yang kalian punya itu, mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan koridor-koridor yang memang digariskan, terutama kalau di sekolah, silakan manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk hal-hal yang lainnya, mohon kalian juga harus ikut, harus bisa memfilter, harus bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian pada saat kalian sedang posisinya kalian sebagai pelajar pada saat ini. Radikalisme tidak hanya merusak tataran masyarakat, tapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui edukasi, dialog terbuka, dan pemahaman yang benar tentang keberagaman, toleransi, serta nilai-nilai Pancasila. Saya berharap melalui kegiatan ini, anak-anakku semua dapat lebih memahami apa itu radikalisme, bagaimana cara mencegahnya, dan mengapa penting bagi kita semua untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Jadilah pelajar yang cerdas, kritis, boleh silakan kritis, namun tetap santun dan cinta tanah air. Sebelumnya mohon izin saya menyampaikan tentang FKPT. Karena FKPT ini tentu saja belum familiar di kalangan masyarakat, terutama di kabupaten-kabupaten, karena FKPT se-Indonesia itu baru terbentuk di 2 kabupaten. Ini se-Indonesia. Yang pertama di Lebak, yang kedua di Jepara. Kalau di provinsi, sudah semua provinsi itu ada FKPT. FKPT dibentuk ini adalah berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Terorisme. Jadi FKPT ini lebih konsen kepada pencegahan,
Maka namanya pun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Sehingga lebih banyak yang kami lakukan itu adalah terkait dengan masalah kontra radikalisasi ataupun deradikalisasinya, memberikan sosialisasi pemahaman seperti apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau ini ada orang yang sudah terpapar, sudah dianggap membahayakan, itu bagiannya nanti ada di BNPB, ada di Densus, ada di BIN dan lain sebagainya. Nah, kami di FKPT ini adalah lebih cenderung karena untuk melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi baik di kalangan pelajar, para kiai, tokoh masyarakat maupun di kalangan yang lain. Dan kenapa FKPT di Lebak ini dibentuk? Sebetulnya bukan karena ada alasan bahwa di Lebak ini ada beberapa ex-napiter ataupun ada indikasi masyarakat atau orang-orang yang menjadi teroris atau menjadi orang-orang yang radikal. Meskipun itu memang salah satu poinnya, karena kita tahu bahwa di Lebak beberapa tahun yang lalu ada kejadian ketika di Aceh yang namanya Jaja yang dari Sajrang itu terjadi, ditembak di sana. Ini orang Lebak. Dan ada beberapa juga yang lain yang memang sudah artinya ada melakukan hal yang sudah dianggap indikasi ini menuju terorisme. Ya. Maka oleh sebab itu dengan luas wilayah yang luar biasa Lebak ini, 28 kecamatan, 345 desa, yang perbatasannya juga sangat luar biasa. Karena kita berbatasan langsung dengan Laut Selatan, yang artinya dengan luar negeri dan Australia, yang bisa masuk dari manapun masuk ke wilayah kita. Nah, yang paling bahaya sebetulnya adalah di saat ini di mana di lembaga pendidikan mata pelajaran itu sudah banyak yang tidak ada, yang sebetulnya itu bisa membentengi anak-anak kita dari masuknya paham radikalisme. Contoh, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, yang namanya PMP itu sekarang nggak ada. Dulu itu kan ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sampai anak atau murid itu diwajibkan hafal yang namanya 24 atau 36 butir P4. Itu wajib. Sekarang jangankan yang butirnya, banyak anak-anak kita yang ditanya Pancasila pun yang nggak hafal. Ketika dites Pancasila dari awal sampai sila kelima, ini banyak yang nggak hafal itu. Apalagi udah disuruh untuk tampil pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau Indonesia Raya, ini banyak sama sekali yang sudah nggak hafal. Yang kedua, dulu ada yang namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, sehingga anak-anak itu diajarkan seperti apa dan bagaimana perjuangnya para pahlawan dulu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Orang tua kita berdarah-darah agar negara ini merdeka, sehingga tertanam dalam jiwa anak-anak kita itu rasa nasionalisme yang tinggi. Karena mereka memahami bahwa negara ini bisa merdeka itu bukan pemberian, bukan hadiah, tapi memang betul-betul hasil perjuangan yang luar biasa. Ini sudah nggak ada. Yang ketiga, ada lagi yang dianggap sudah tidak ada selain PMP, PSPB. Nah, ini adalah sejarah nasional. Karena ini ada digabung sekarang, itu ada sejarah nasional, sejarah umum dan sebagainya, tapi secara spesifik sejarah nasional itu tidak diperdalam. Nah, yang keempat, yang saya perhatikan ini sudah mulai hilang dan bahkan memang kurikulumnya yang nggak ada, yang namanya wajib hafal lagu-lagu nasional. Dulu saya ketika sekolah minimal itu 12 lagu wajib harus hafal. Sekarang jangankan 12,
Indonesia Raya saja, mohon maaf tadi saya lihat wajah-wajahnya itu banyak yang masih melihat teks karena gak hafal. Makanya kenapa kami adakan ini di kalangan pelajar, khususnya di SMK Ando, SMKN 2 Rangkas Bitung, bukan dalam artian bahwa di sini ada bibit-bibit radikal, bukan Pak. Ya. Insya Allah anak-anaknya soleh, meskipun banyak 1.600 soleh-solehah. Apalagi ini kan mungkin ada yang dari sekolah lain. Semua anak kita di sini. Insya Allah ini nanti harus menjadi pionir untuk menyampaikan hasil daripada kegiatan kita di sini terhadap teman-teman. Karena di pendidikan anak-anak kita terpengaruh dengan radikalisme, itu satu pendidikan. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga dengan teknologi medsosnya yang merusak. Ini nanti akan dipaparkan ketika nanti dalam penyampaian materi. Ini hanya sekilas saja dulu. Itu. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita tetap harus waspada. Kita harus tetap melakukan rasa optimis dan semangat dalam diri kita. Negara Indonesia ini merdeka bukan cuma-cuma, bukan dari pemberian, bukan hadiah, tapi betul-betul merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita. Yang harus kita tanamkan selalu dalam diri kita, hubbul watan minal iman, yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Maka selalu muncul ada istilah NKRI, harga mati. Perkenalkan, nama saya Diki Meinaki. Saya lahir di Cisimut, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Umur saya sekarang 27 tahun. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur pada saya sampai saat ini. Segala puji bagi Allah, saya bisa hadir dan berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan juga adik saya sekalian yang saya cintai. Sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan pengalaman yang pernah saya alami masa lalu itu. 2017, waktu itu saya kerja di PT Arina Tama Persada, yaitu PT Arina Tama Persada adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa cleaning service dan security. 2017, waktu itu umur saya 17 tahun. Di samping saya bekerja, saya juga sangat berselancar sekali gitu di sosial media, seperti di Facebook, Instagram, dan YouTube. Tapi ada satu aplikasi, yaitu yang namanya Telegram itu ya. Jadi di sosial media itu yang bernama Facebook, saya dihubungi oleh orang yang identitasnya saya juga nggak tahu. Saya dikasih link grup Telegram dan akhirnya saya masuk ke grup Telegram tersebut. Dan isinya di dalam grup Telegram tersebut itu adalah banyak sekali materi soal perjuangan jihad gitu ya. Dan banyak juga membahas soal akidah mereka gitu. Yang kita tahu itu namanya ISIS gitu ya. Kemudian saya itu benar-benar sangat ingin tahu sekali gitu, apa sih itu ISIS gitu kan, tanpa ada pendamping juga. Jadi saya sendirilah, inisiatif saya sendiri. Kemudian disitulah mulai saya ditanamkan pemahaman-pemahaman yang benar-benar sangat ekstrim gitu ya. Sampai Indonesia ini, hukum yang dipakai Indonesia ini, siapapun yang mengaku hukum ini adalah yang sah, itu dia dinyatakan kafir gitu. Nah, tapi saya nggak fokus di situ ya, karena saya waktu itu fokusnya ke perjuangan jihad.
Dan pembahasan di grup Telegram itu saya dipahamkan bahwa dengan kita berjihad melawan orang kafir itu bisa masuk surga, ya gitu. Makanya pada saat itu mungkin saya masih labil dan juga belum ada basic agama yang kuat, makanya saya mudah terpengaruh oleh pemahaman yang seperti itu. Jadi buat adik-adik saya sekalian, kalau misalkan ada datang informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti pemahaman radikal seperti itu, kita harus tanyakan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Jadi kita jangan melangkah sendiri, takutnya ya kayak saya gitu kan, tanpa ada pendamping dan basic agama yang kuat gitu. Kemudian saya memutuskan untuk ikut gabung. Suatu waktu saya ikut dalam kajian langsung gitu ya, sama beberapa orang, dan kajiannya itu tertutup. Dan yang lebih kaget lagi bagi saya itu ketika adzan berkumandang dan kita mau sholat ke masjid, kata mereka itu nggak boleh. Mereka bilang orang yang di masjid itu nggak jelas gitu manhajnya, akidahnya. Jadi kita nggak boleh bermakmum sama mereka. Nah itu parah banget gitu ya, benar-benar. Ya udah, saya kan waktu itu memang ikut aja gitu kan, ikut aja. Kemudian lama-lama saya itu dipertontonkan dengan tontonan-tontonan yang video-video gitu, peperangan yang ada di Timur Tengah, yang di Filipina, yang di Timur Tengah, itu saya tonton. Dan saya merasa waktu itu memang tertarik gitu kan, dan saya memutuskan untuk punya rencana mau menyeberang ke Filipina, ya gitu. Kenapa tujuan saya seperti itu? Ya saya yang tahunya jihad masuk surga gitu kan. Karena yang didoktrin mereka itu kan seperti itu. Entah nggak tahu gitu siapa lawannya ini, orang non-Is apa masih saudara kita Muslim gitu kan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang menjadi korban itu kan orang Muslim juga gitu. Ada bom bunuh diri dan lainnya. Itu sangat ngeri sekali ya bagi kita. Kalau bagi mereka itu udah hal yang biasa gitu, karena dengan seperti itu mereka bisa masuk surga ya. Akhirnya saya itu diarahkan oleh seseorang untuk berangkat ke sana itu sendiri. Jadi saya itu nggak ada minta pendapat sama orang tua saya dengan ustadz-ustadz yang di kampung. Itu saya sendiri aja. Makanya itu penting bagi adik-adik sekalian ya, supaya kita ketika mau melangkah gitu dan mengambil keputusan itu perlu kita diskusikan dengan keluarga, orang tua kita, apalagi yang menyangkut agama ya, akidah, itu perlu kita kaji gitu di pesantren sama kiai, ustadz-ustadz yang ada di situ. Itu penting banget supaya apa? Supaya adik-adik ini tidak mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Dan 2017 itu saya tertangkap di Manado, di Laut Manado saat mau nyebrang. Qadarullah, saya langsung ditahan. Dan alhamdulillah setelah sekian lama saya berpikir di dalam penjara itu ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa terbuka pikiran saya. Yang tadinya saya keras dengan keyakinan saya, akhirnya di dalam itu dengan program yang diberikan lapas, BNPT sama Densus bisa ngena ke saya gitu. Tidak ada paksaan dari mereka untuk saya berubah. Ini dari hati saya yang paling dalam. Kenapa? Karena masuk surga itu ya bukan kita
berjihad saja gitu kan, apalagi sampai merugikan nyawa orang lain, merugikan diri kita sendiri terutama ya. Jadi banyak hal gitu yang bisa menyelamatkan kita ya, dengan berbakti kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, itu insya Allah bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat gitu. Jadi kalau pemikiran seperti itu terlalu ngeri lah ya, jangan sampai kita malas untuk bertanya kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Banyaklah kita mencari tahu sama orang tua kita, guru-guru kita, karena saya sendiri ini korbannya gitu kan. Ya lanjut, di saat di lapas itu saya banyak mengikuti kegiatan yang disediakan oleh BNPT, oleh Densus dan dari pihak lapas. Alhamdulillah saya didatangi oleh ustadz-ustadz yang dari luar gitu kan, diberikan saya pencerahan, terus pemandangan diberikan pemahaman dari berbagai sisi gitu kan. Jadi biar saya ini tidak terpaku dengan satu keyakinan saja gitu, dan saya baru sadar gitu, oh ternyata yang saya lakukan ini salah gitu kan, yang saya lakukan ini salah gitu. Dan alhamdulillah di situ saya bersyukur saya tertangkap juga gitu kan. Kalau saya nggak tertangkap mungkin entahlah bagaimana nasib saya gitu. Alhamdulillah. Saya divonis 2 tahun 5 bulan 15 hari. Saya divonis 3 tahun dan menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan 15 hari. Waktu saya itu benar-benar ya terbuang juga gitu. Tapi alhamdulillah di balik semua kejadian itu ada hikmah yang saya dapat, dan semoga adik-adik sekarang yang hadir ini bisa mengambil pelajaran dari pengalaman saya ini ya. Selama 2 tahun 5 bulan 15 hari itu alhamdulillah saya bisa memanfaatkan waktu di sana itu untuk bisa lebih belajar lagi tentang agama ini, pemahaman ini, biar kita nggak salah lagi untuk melangkah ke depannya. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita ini malas lah untuk membaca, malas untuk mengaji, untuk mencari ilmu pengetahuan, jangan malas gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi atau pemahaman yang seperti itu. Dan setelah saya bebas itu tahun 2020 ya, kemudian saya bebas dan alhamdulillah masyarakat itu menerima saya kembali gitu dengan baik, dan di situ saya sangat bahagia dan senang juga, karena di balik semua kejadian yang saya alami itu ada hikmah dan pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Dan semoga yang saya ceritakan ini bisa menjadi pelajaran bagi adik-adik sekalian, karena masa depan adik-adik ini sangat panjang ya, insya Allah ya. Maksudnya masih muda dan banyak tujuan yang lebih bermanfaat bagi diri adik-adik semua dan negara ini. Janganlah seperti yang saya alami itu ya, rugi gitu. Rugi waktu kita. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf juga kepada adik-adik sekalian, karena jujur saja terus terang ini saya baru pertama kali diundang dalam acara seperti ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian itu datangnya dari syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah. Jadi itu saja ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, yang sudah memberikan waktunya, sahabat Ustadz Menaki sebagai mitra yang alhamdulillah terus memberikan pemaparan terkait kronologis pengalaman beliau kenapa tersesat, dan alhamdulillah
Tadi dengan secara gamblang beliau menyampaikan penyebabnya kenapa, alasannya apa menjadi orang yang sempat keliru. Karena kalau sekarang beliau alhamdulillah sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mudah-mudahan itu selamanya. Baik, kalian berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang masalah radikalisme. Kalau radikal itu adalah menuju kepada, nah ini biar bisa tahu dulu dari asalnya, awalnya, pada pemikiran atau tindakan yang mendasar dan mendalam. Kalau radikalisme dengan ada isme berarti sudah masuk kepada tataran paham. Kalau ada bahasa isme, terorisme, radikalisme, heroisme, dan isme-isme yang lain, artinya bahwa ini sudah merupakan paham gerakan yang ingin merubah sesuatu itu dengan secara frontal, baik secara politik maupun secara kekuasaan dan lain sebagainya. Maka ini dari radikal inilah akan muncul kalau memang ini sudah tidak lagi diperbaiki, dia diberikan pemahaman yang baik, akan muncul yang namanya radikalisme yang akhirnya akan memunculkan teror, membuat orang lain merasa takut, membuat masyarakat merasa cemas karena tujuan paling utama adalah untuk merusak tatanan satu. Nah ini radikalisme. Kalau yang namanya sifat radikal, semua orang kita punya. Yang hal di sini punya sifat radikal. Ketika radikal ini muncul dalam diri kita itu ketika memaksakan keinginan kita untuk diikuti oleh orang lain, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itu sudah radikal. Tetapi itu dulu membahayakan karena dulu memunculkan satu paham yang punya keinginan untuk merubah sesuatu dengan cara frontal. Nah, kalau radikalisme ini berbahaya. Dan radikalisme ini di kalangan pelajar ini bisa muncul di dalam tiga hal. Yang pertama yaitu dari pendidikan. Nah, kenapa di pendidikan bisa muncul? Karena pertama sekarang lembaga pendidikan banyak yang sudah tidak lagi mengajarkan wawasan kebangsaan, moderasi beragama. Padahal yang namanya keberagaman, wawasan kebangsaan, yang namanya moderasi, kebinekaan, itu semua adalah sunatullah, Kak Ustadz Eki. Itu sunatullah. Wawasan kebangsaan kita diajarkan dengan yang namanya persatuan, wa antasimu bihablillahi jami'an. Allah sudah berkata kita untuk jangan sampai kita itu terpisah, wala tafarraqu. Ini kita harus bersatu. Jadi semua dalam agama ada, dalam ajaran Islam. Nah ini wawasan-wawasan inilah yang sekarang itu sudah mulai hilang. Dulu ada yang namanya wawasan wiyataman dalam. Sekarang pelajaran ini juga sudah hilang. Makanya inilah nanti pemangku-pemangku kebijakan ini coba seperti apa beliau juga nanti bisa dituangkan di dalam tesisnya. Hal-hal yang hilang yang sangat urgen yang sebetulnya itu harus tetap ada di lembaga pendidikan. Yang kedua, di lembaga pendidikan manapun sekarang itu kurikulumnya ini sudah lebih kepada identik, mengejar target agar anak-anak lulusannya bisa bekerja. Bukan lagi membangun jiwanya, tapi yang lebih banyak dibangun badannya. Maka saya sering bicara, ketika tiga instansi di pemerintahan Indonesia ini tidak jelas, tidak benar. Pertama adalah Kementerian Pendidikan yang mengatur otak. Kedua, Kementerian Agama yang mengatur hati. Ketiga, Kementerian Kesehatan yang mengatur fisik. Ini diisi dengan orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang kurang baik, maka negara ini nggak bisa. Karena otak, hati, dan badan, jasad ini harus laras.
Maka kalau hal ini terjadi, maka rentan buat anak-anak kita ketika guru-guru yang sudah seperti wawasan kebangsaannya sudah hilang, tasamusannya sudah hilang, keberagaman beragamanya juga sudah mulai berkurang, maka terjadilah nanti dalam anak-anak kita begitu datang pemahaman yang sempit, maka akan dianggap itu yang terbaik. Seperti pengalaman Kang Deki, karena akan muncul rasa fanatisme terhadap sesuatu yang sempit dan selalu beranggapan bahwa itulah yang terbaik. Sok beranggapan bahwa numpang bener nate uing. Lamun saya anu gitu, benar macet. Karena apa? Orang Indonesia khusus Banten dan khusus Lebak, semangat beragamanya tinggi tapi pemahaman agamanya yang lemah. Takbirnya teriak di mana-mana tapi pemahaman terhadap harus seperti apa melakukan takbir yang kurang paham, sehingga kecenderungan ikut-ikutannya muncul. Pemahaman agamanya lemah tapi pelaksanaannya amal tinggi. Muncullah misalkan ada kajian dengan bahasa agama Arab atau bahasa Arab, yuk kita liko. Nah di HTI kan begitu, ada di sini yang suka ngajak liko. Yuk kita kajian mingguan rutinan, kita liko ketemu dengan nanti Robi. Kalau dididik dengan bahasa Arab, bahasa surga, dengan teman ukhti, ikhwan, sudah tidak lagi berbicara hai tapi hai ukhti. Itu kan didengarnya hebat. Halo ikhwan. Wow. Ini biasanya sangat menjamur, ini muncul. Ini sekolah-sekolah. Liko pertemuan di sana ada pendoktrinan, muncul salah satu misalkan doktrin seperti yang sekarang saya tanyakan kepada adik-adik semua, kepada semua, hebat Al-Quran atau mau ikut Al-Quran, mau ikut Pancasila? Ayo, mau ikut Al-Quran atau mau ikut aturan Pancasila? Al-Quran. Iya, ini kan pasti spontannya begitu. Mau ikut Prabowo, mau ikut Nabi Muhammad. Dan seperti inilah. Ini kan sangat mudah untuk terus didoktrin. Begitu menjawab, wah mau ikut Al-Quran. Sekarang tanya lagi, mau ikut kiai, mau ikut Nabi. Ini 99% bisa kita persuas pemikirannya, bisa kembali keluar dari sini jadi teroris semua ini. Ini bisa jadi teroris semua. Karena langsung spontan jawab, gak lagi dipikirkan. Kenapa? Kan itu pertanyaan yang gak ego loh. Masa Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila? Pancasila bermakna manusia, Al-Quran adalah kalamu. Artinya tidak sebanding dan tidak perlu dibanding-banding. Satu. Yang kedua, Nabi dan Kiai ya jelas beda. Lo Nabi dapat wahyu dari Allah, kalau Kiai ya enggak. Cuma pertanyaannya, kalian tahu kepada Nabi dari siapa? Tahu tentang sejarah Nabi dari siapa? Tahu ajaran Nabi dari siapa? Tahu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi dari siapa? Lah kalian kenalnya dengan Kiai apa kenal dengan Nabi? Kenapa tadi jawabannya Nabi? Nah, ini sangat gampang dipengaruhi karena ini adalah usia-usia rentan kalian itu. Maka dengan jawabannya tadi, maka kalian akan langsung didoktrin. Oleh sebab itu kalian jangan percaya apa yang disampaikan oleh Kiai. Ayo kita ikuti Nabi. Nabi yang harus kita ikuti. Wah, udah mulai itu kalian nanti dimasukin. Ini pendidikan. Ini 100% keluar jadi teroris loh. Densus sudah siap di luar. Begitu keluar langsung ditangkapin ini semua ini. Ya. Nah,
Karena apa? Nanti akan didoktrin. Kalau kita ikut ajaran Nabi, maka Nabi menyatakan bahwa negara ini adalah bentuknya khilafah. Padahal dalam satu ayat pun di Al-Quran tidak ada ayat yang menyatakan negara ini bentuknya harus seperti apa. Mohon maaf, tidak ada. Yang diteriak-teriak oleh HTI, khilafah, khilafah dengan khalifahnya. Lo khalifah yang mana, khilafah yang mana? Lo HTI aja kok yang teriak-teriak khilafah, teriak-teriak ajaran Islam. Markasnya kok di negara kafir, adanya di London, di Inggris. Tapi mereka di Indonesia teriak-teriak khilafah, khilafah, khilafah yang mana? Tunjukkan satu ayat saja yang Allah memerintahkan bentuk negara. Kalau memang khilafah yang terbaik yang ada dalam ajaran Islam, harusnya Arab Saudi terlebih dahulu yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan negara. Tapi Arab Saudi malah jadi kerajaan. Oh, Indonesia dipaksain suruh bentuknya khilafah, tetapi Arab Saudi sendiri malah bentuknya kerajaan. Ini kalian itu sangat gampang. Makanya kalau masuk ke lembaga pendidikan yang maaf bentuknya pesantren, yang bentuknya boarding school, yang ternyata di dalamnya ajaran yang tidak mencintai negara Indonesia, kalian keluarnya ini atau teroris, ya, keluar jadi boga paham radikal, radikalismenya berarti kuat. Ini makanya muncul terorisme, teroris yang tersesat punten seperti dulu kan Deki. Karena pemahaman agama yang lemah, tapi semangat beragamanya tinggi. Bener iya, bener ya Pak, bener anu iya nah. Tapi ilmunya nggak ngerti, nggak paham, sehingga yang nampak di permukaan dianggap seolah-olah itu yang benar. Maka hati-hati. Hanya sekali lagi saya nanya, BSMK ini suka ada nggak kegiatan kajian, pengajian? Nah, Abi nggak curiga, atau maaf, ini Abi kenapa di pesantren dipanggilnya Abi? Saya nggak curiga, monggo, tetapi tolong diperhatikan. Kalau ada kajian-kajian, pengajian yang isinya seperti tadi contohnya membanding-bandingkan, mengajarkan untuk tidak saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai, maka itu ada indikasi pengajian yang akan menyesatkan. Tidak lagi mencintai negara Republik Indonesia. Ini hati-hati. Itu yang satu, yang pendidikan. Yang kedua yang bisa mempengaruhi kalian menjadi orang yang memiliki paham radikalisme adalah dari lingkungan. Ingat, Abi punya catatan. Karena dulu ada santri di sana di kita, santri tahun 94 hilang entah kemana. 5 tahun kemudian baru ketemu, balik. Begitu ditanya, kenapa kamu 5 tahun hilang? Ini orang Sajrak. Dia itu kerja katanya di Bekasi, begitu kerja di Bekasi ketemu dengan seorang perempuan. Nah, ketemu dengan perempuan inilah sering ngobrol. Begitu ngobrol ternyata ini adalah DITI. Akhirnya kepincut sampai ikut latihan di Gunung Guntur di Garut. Apa yang didoktrinkan? Selama keluarganya, orang tuanya pun tidak ikut kepada kelompoknya, maka itu dianggap kafir. Maka halal untuk dirampok. Ini orang tua loh. Mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain selama bukan satu kelompok diperbolehkan. Ini kena lingkungan. Nah, makanya muncul akhirnya, oh kalau gini berarti selama Indonesia, karena kita bergaul dengan kelompok-kelompok mereka yang beranggapan bahwa Indonesia bukan negara Islam, maka ini berarti negara kafir, negara ini negara tauhid, maka semuanya tidak perlu dipatuhi, semuanya tidak perlu ditaati, karena ini kita masih di negara kafir. Indonesia negara kafir.
Tapi begitu mereka kita ajak ngobrol, kita sadarkan kalau ini negara kafir Kang Deki, berarti jenengan itu berarti anak zina. Kenapa? Karena orang tua jenengan nikah dengan disahkan dengan buku KUA, berarti kalau mempercayai itu sah, berarti KUA-nya itu tidak sah, maka pernikahannya pun tidak sah, kan dikeluarkan oleh negara kafir. Berarti Anda merupakan anak hasil zina. Takut dia. Waduh, saya ini kan mengejar surga ikut kelompok ini. Lah kalau ini saya tidak mengakui bahwa ini pemerintahan yang sah dengan KUA saya, pernikahan orang tua saya tidak jadi masuk surga. Nah ini hati-hati anak sekalian. Lingkungan ini hati-hati. Makanya pilih-pilih teman. Pantas kata Rasul, wa khulatuhi sholihin. Salah satu untuk menjadikan kita hidup bahagia itu salah satunya memiliki teman lingkungan yang soleh, yang baik. Hati-hati, kita bisa terjadi aja dengan lingkungan kita, dengan sahabat kita, ya. Nah, makanya lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, yang ketiga yang bisa terjadi di kalangan pendidik itu atau lembaga pendidikan adalah dengan adanya teknologi, media sosial, WA-nya, Facebook-nya, apalagi IG-nya, TikTok-nya, TikTok. Nah, berarti punya akunnya Neng ya. Ya, nanti kasih tahu Pak Hafid. Oh nggak punya, Pak Dekan aja nggak punya. Nah, TikTok, apalagi? Telegram, Twitter, masih ada? Belum malam-malam? Oh ganti X. Oh, nggak punya dari dulu kalau saya. Ya, apalagi? Apa? Ini banyak kan? Luar biasa banyak aplikasi-aplikasi yang sebetulnya harus kita waspadai. Satu sisi itu bisa positif, satu sisi itu bisa menimbulkan negatif. Beliau ini juga terimbasnya dulu adalah lewat medsos. Malam-malam orang berzikir ini rajin. Melanglang buana lewat jaringan sosial. Terus kemana? Sini ke YouTube dan sebagainya. Banyak orang yang ceramah tetapi tujuannya adalah untuk menanamkan rasa tidak cinta terhadap tanah air. Lama-lama terus melihat Palestina menderita, melihat Suriah perang aja masuk bahwa itu umat Islam, maka saya harus membela. Semangat jihadnya tinggi tetapi pemahaman agamanya lemah. Ini yang terjadi sehingga terpengaruh. Inilah contohnya, tanpa filter, tanpa saring. Maka Allah sudah mengingatkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah sudah mengingatkan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah sudah mengingatkan. Ini meskipun gambaran di akhirat bahwa ketika di hadapan Allah yang bersaksi bukan mulut yang berkata, bukan mulut, tapi tangan yang berkata, kaki yang akan menjadi saksi. Tapi ini sudah digambarkan saat ini bahwa sekarang banyak orang yang lebih banyak yang pakai ini daripada begini. Saya aja jarang mau nelpon, udah pakai gini aja. Gagal-gagal paling VN kan? Itu. Artinya apa? Bahwa tanganlah ini yang akan menyebabkan banyak masalah. Makanya pantas al-fitnah asyaddu minal, dengan fitnah itu ternyata lebih kejam, dan tangan ternyata lebih kejam daripada fitnah. Kalau fitnah dengan lisan itu mungkin hanya beberapa orang yang tahu, tetapi dengan tangan, adik sekarang bikin berita hoax di SMK 2 Rangkas Bitung sudah terjadi seperti ini, padahal itu hoax. Dikirim di medsos, di grup, satu grupnya ada 200 orang, yang 200 orang 100 orang percaya, dikirim lagi ke grup-grup yang lain, yang 100 kirim punya grup 10, satu-satunya 100, berarti udah 1000 orang, 1000 nyebarin lagi, udah berapa ratus ribu yang menyebar. Itu cuman waktu bisa jadi 5 menit. Sedangkan sekarang apalagi dengan apa namanya AI ya,
yang sudah luar biasa memanipulasi. Dipakai motif yang negatif bisa memanipulasi segala-galanya, ya kan? Ini Masya Allah luar biasa. Ini hati-hati, berita hoax masuk tentang ini, tentang itu, pemerintah dicaci maki, negara dirusak dan lain sebagainya tanpa ada sharing. Maka hati-hati. Maka kalaupun kita melakukan apapun, lakukan sharing, karena Allah sudah memerintahkan. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau ikut-ikutan suatu hal yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati. Sedangkan sok resep pada berita hoax. Ya, berita hoax. Makanya sok aya muncul bahasa saring sameme di sharing. Ya kan? Saring heula, meme di share atau di sharing. Ini yang harus kita lakukan. Maka anak sekalian yang berbahagia, hati-hatilah kita dalam berkehidupan di negara kita, apalagi di kalangan kalian yang sangat rentan. Seperti tadi ketika pertanyaan, ikut Nabi, ikut Kiai, ikut Nabi. Lah tahu Nabi dari siapa? Dari Kiai. Lah Kiainya nggak didengerin, Kiainya nggak diikutin. Lebih seneng Kiai Facebook, Kiai YouTube daripada Kiai kampung. Padahal itu yang paling penting, Kiai kampung lebih utama karena kita berhadapan langsung. Ya, makanya hati-hati. Saya titip, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai nanti suatu saat muncul di dalam televisi pelaku bom panci alumni SMK 2 Rangkas Bitung. Awas, keberagamaan sunatullah. Ulah sok hewa ka Cina, ulah hewa ka ieu ka itu, ulah hewa ka nu beda agama. Karena apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, Allah menciptakan manusia terdiri laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Su'ubaw wa qabaila lita'arafu. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Itu sunatullah. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, meski berbeda suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, warna kulit berbeda, tapi yang di hadapan Allah yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Jangan menganggap bahwa orang lain hina dari kita. Ini di hadapan Allah yang paling mulia adalah yang paling takwa. Ai hewa ka Cina, hewa ka Cina, ka Cina be hewa. Ai mana ieu meuli emas ka toko anjing wae. Bener tuh? Nggak percaya ke toko Haji Juli. Padahal toko Haji Juli toko Islam. Beli emas mah kudu ka anjing be jeung kasih bapak usaha. Inilah yang terjadi. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Ini hanya pengantar aja. Monggo untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Terutama ini kalian kali nih dari pengalaman beliau. Akibat dari apa renungannya? Kalau medsos YouTube-nya tentang apa yang beliau selalu dilihat ketika terpengaruh oleh hal seperti itu. Makanya gunakan dengan bijak medsos yang kita miliki. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Ingat, masa depan kalian bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kalian sendiri yang menentukan mau jadi apa dan seperti apa ke depannya. Paham? Paham? Merdeka! Mereka cegah terorisme. Tangannya begini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.